Tadi kan kau sampaikan bahwa PDIP punya kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Pak Jokowi. Itu tersirat kau sampaikan. Nah, kita mau sampaikan juga, PDIP tanpa Pak Jokowi tidak pernah memenangkan Pilpres. Walaupun Ibu Mega menjabat Presiden 2004. Memenangkan pemilu 99. Tidak pernah menang sih. Baru menang ketika Pak Jokowi hadir. Jadi begini ya. Dan kemarin 2024 mencalonkan Ganjar, kalah juga. Kan gitu loh. Bagaimana gitu loh. Nah, itu fakta politik yang semua orang tahu. Sebenarnya ya fenomenanya bisa dibalik gitu juga loh. Bagaimana Bisa dibalik juga. Jadi, Pak Jokowi menang gitu kan karena dicalonkan oleh PDIP. Itu soal kan bisa dibalik. Bahwa kekuatan rakyat yang memenangkan itu iya dong, gitu loh. Karena suaranya kan suara rakyat, Jadi bukan suara ke partai lagi gitu loh. Saya tidak ingin terus terang ya, saya tidak ingin menurunkan ya bonaviditas dan elegannya diskusi kita pada malam hari ini dengan debat-debat kusir seperti ini. Nggak kusir ya? itu sih. Sebentar. Itu bicara fakta politik. Itu. Sebentar. Ya. Itu bicara fakta politik. Kemenangan satu partai politik tentu ini merupakan interaksi dan partisipasi dari banyak pihak begitu. Ya dulu Ya kan? nggak partisipasi Jangan dari pihak sampai dulu, kemudian ini kita terlalu jumawa dan sangat arogan. Ya. Demi sehatnya demokrasi, kita buktikan saja nanti pada 2029. Nah, pada titik itu Baik, akhirnya. Ya, pada titik itu PDI ada di urutan keberapa? Ya, partai-partai lain ada di urutan keberapa? Kan seperti itu. Oke, baik. Coba saya ke Kan Bang begitu. Abalin. Bang Abalin, jadi sebenarnya Pak Jokowi ini safari politik untuk PSI sekaligus dengan Gibran juga nggak kira-kira? Pasang badan? Nah, tahun 1758 di Romawi itu ada satu toko yang disebut dengan Crescent Plov namanya. Dia adalah toko yang sungguh sangat fenomenal karena orang-orang Romawi mengangkat dia sebagai sumber dari segala sumber kehidupan sosial masyarakat. Tapi pada waktu dia berhenti dalam kekuasaan kekaisaran, dia cukup lama berdiam diri. Tetapi yang paling hebat itu setiap persoalan setelah 25 tahun, semua persoalan-persoalan di Romawi pada waktu itu mereka datang kembali bertanya kepada dia. Saya menggambarkan ditulis oleh Luther Crave itu dari Denver University. Dia menjelaskan bahwa kalau ada tokoh-tokoh fenomenal seperti ini, maka berkhawatirlah kepadanya karena dia sedang menyimpan kekuatan energi bagi sebuah bangsa. Bukan sebaliknya bahwa safari Pak Jokowi sebenarnya karena kurang pede, jadi dia harus turun gunung. Itulah yang saya mau bilang bahwa hati-hati kepada sosok yang sedang dibicarakan. Dialah Joko Widodo. Jadi kalau semua orang merasa khawatir, safari itu dalam bahasa Arab namanya safara yusafiru. Oke, dia sedang berkeliling, dia sedang menjelaskan dan melihat. Itu yang saya sebut tadi dengan tokoh Romawi itu. Jadi kalau dalam posisi sebuah budaya demokrasi seperti hari ini, apa yang kita khawatirkan dari seorang Jokowi? Betul. Kenapa begitu Gibran berjumpa dengan mahasiswa kemudian kita harus memberikan title sebagai dia bermanuver? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa wakil presiden itu adalah pembantu utama presiden. Apa yang mau dikhawatirkan? Abang mau bilang siapa yang lagi takut? Saya mau bilang bahwa karena ada mahasiswa semua, mari kita simpan ini pesan-pesan agar mereka bisa tercerahkan dengan baik. Ini kan sebuah cerita penting bagi demokrasi kan. Jadi saya mau bilang juga ya, kami partai-partai besar, kita ini kan partai besar. Golkar sama PDIP itu partai besar. Biarlah ini PSI dengan gemuruhnya gajah ini tumbuh dan berkembang, biar anak-anak muda ini bisa kau gabunglah ke PSI itu supaya kuat itu partai dan menimbulkan demokrasi yang hebat di Republik ini. Kenapa tidak? Oke? Itu cerita saya. Yang kedua, Dona tunggu. Hari ini saya mau bilang kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa narasi Prabowo Gibran itu harus dijaga untuk kepentingan pemerintah dan masa depan negara. Kenapa? Karena Jokowi bilang nih, dan Golkar juga bilang, Prabowo Gibran 2 periode, selesai bola-bola.